Ada kisah seorang yang tidak pernah melakukan ibadah haji, namun mendapatkan pahala haji mabrur. Padahal dia tidak pernah berangkat ke Baitullah di Mekah. Mari kita simak kisah selengkapnya. Dari hadis dan kisah teladan Muslim, kisah ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak bahwa pada suatu masa setelah menyelesaikan ritual ibadah haji, Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak beristirahat kemudian tertidur. Saat tidur, dia bermimpi melihat dua malaikat turun dari langit dan mendengar percakapan mereka. Salah satu malaikat bertanya kepada malaikat lain, "Berapa banyak orang yang datang untuk berhaji tahun ini?" "Totalnya ada 600.000 jamaah," jawab malaikat yang ditanya. Lalu malaikat pertama bertanya lagi, "Berapa banyak dari mereka yang haji mereka diterima?" "Tidak ada satupun," jawab malaikat. Percakapan itu membuat Abdullah Al-Mubarak merasa gemetaran dan sedih. Dalam mimpiku, dia menangis. Apakah semua orang ini datang dari tempat-tempat jauh dengan perjuangan dan kelelahan, juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan melewati gurun pasir yang luas, tetapi semua usahanya hanya sia-sia? Sambil gemetar, ia melanjutkan mendengarkan percakapan kedua malaikat itu. Malaikat berkata, "Namun ada seseorang yang meskipun tidak datang menunaikan ibadah haji, akan tetapi ibadah hajinya diterima, juga mendapatkan pahala haji mabrur dan seluruh dosanya telah diampuni. Berkat dia, seluruh ibadah haji yang tertolak semuanya tahun ini menjadi diterima oleh Allah." Kenapa bisa begitu? Itu kehendak Allah. Siapa orang tersebut? Ali bin Al-Muwaffaq, tukang sol sepatu di kota Damaskus. Itulah percakapan antara kedua malaikat yang didengar di dalam mimpi Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak. Setelah mendengar ucapan itu, Abdullah Al-Mubarak terbangun dari tidurnya. Setelah pulang dari ibadah haji, dia tidak langsung kembali ke rumahnya, tetapi pergi langsung ke Damaskus, Syria. Karena hatinya masih gemetar dan penasaran siapa orang yang dibicarakan kedua malaikat di dalam mimpinya. Singkat cerita, dia sampai di Damaskus. Dia mencari tukang sol sepatu yang disebutkan oleh malaikat dalam mimpinya. Dia bertanya kepada hampir semua orang, apakah ada seorang tukang sol sepatu bernama Ali bin Al-Muwaffaq? "Ada, di tepi kota," jawab salah seorang tukang sol. Kemudian dia langsung pergi ke tempat itu. Dia menemukan seorang tukang sol sepatu yang berpakaian sangat sederhana. "Apakah Anda Ali bin Al-Muwaffaq?" tanya bin Al-Mubarak. "Iya Tuan, ada yang bisa saya bantu?" "Saya ingin tahu apa yang telah Anda lakukan sehingga Anda berhak mendapatkan pahala haji yang diterima oleh Allah, padahal Anda tidak berangkat haji." "Saya sendiri tidak tahu Tuan." Ali bin Al-Muwaffaq pun menceritakan, "Selama puluhan tahun, setiap hari saya menyisihkan sebagian uang dari penghasilan saya sebagai tukang sol sepatu. Saya menabung sedikit demi sedikit hingga akhirnya pada tahun ini saya memiliki 350 dirham, jumlah yang cukup untuk berhaji. Saya sudah siap untuk berangkat haji." "Tapi Anda tidak berangkat haji." "Benar." "Apa yang terjadi?" "Pada saat itu, istri saya hamil dan sedang mengidam. Ketika saya hendak berangkat, dia sangat mengidamkan aroma masakan dari luar rumah yang sangat lezat. 'Suamiku, bisakah kau mencium aroma masakan sedap ini?' 'Iya sayang, cobalah cari siapa yang memasak. Aroma masakannya begitu lezat, tolong mintakan sedikit untukku,' kata istrinya yang mengidam. Akhirnya saya mencari sumber aroma masakan itu. Ternyata berasal dari gubuk yang hampir roboh. Di sana ada seorang janda dan 6 anaknya.
Saya mengatakan kepadanya bahwa istri saya menginginkan masakan yang dia masak, meskipun hanya sedikit. Janda itu diam dan memandangnya. Tukang sol sepatu itu kembali mengulangi perkataannya lagi. Akhirnya dengan perlahan, janda itu mengatakan, "Tidak boleh tuan, dijual berapapun akan saya beli." Ali bin Al-Muwaffaq mencoba menawar demi istrinya. "Makanan itu tidak dijual tuan," katanya sambil berlinang air mata. "Kenapa?" Sambil menangis, janda itu menjawab, "Daging ini halal untuk kami dan haram untuk tuan." Dalam hati, Ali bin Al-Muwaffaq bertanya, "Bagaimana mungkin ada makanan yang halal untuk dia, tetapi haram untuk saya? Padahal kita sama-sama muslim." Karena itu, ia mendesaknya lagi dan bertanya, "Kenapa?" Janda itu bercerita, sudah beberapa hari ini keluarganya tidak makan. Di rumah sama sekali tidak ada makanan. Hari ini ia melihat keledai mati. Lalu diambil sebagian dagingnya untuk dimasak, lalu dimakan. Mendengar ucapan tersebut, tukang sol sepatu menangis, kemudian kembali pulang. Lalu menceritakan perihal kejadian itu pada istrinya. Ia pun menangis, hingga akhirnya kami memasak makanan dan mendatangi rumah janda tersebut, kata Ali bin Al-Muwaffaq ke Abdullah Al-Mubarak. Selain makanan, Ali bin Al-Muwaffaq juga memberi uang tabungannya untuk ibadah haji sebesar 350 dirham kepada keluarga janda itu. "Pakailah uang ini untukmu sekeluarga, gunakanlah untuk usaha, agar engkau tidak kelaparan lagi," katanya. Mendengar cerita tersebut, Abdullah Al-Mubarak pun tak bisa menahan air matanya. Ternyata inilah amalan yang dilakukan oleh tukang sol sepatu di Damaskus yang mendapat haji mabrur, dan berkatnya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ratusan ribu jamaah haji diterima ibadah hajinya. Dalam sumber lain, tukang sol sepatu itu bernama Sa'id bin Muhafah. Terlepas dari itu, semoga memberikan banyak hikmah untuk terus berbuat baik kepada sesama. Sesungguhnya bersedekah atau memberi makan orang yang kelaparan sangat-sangat baik di sisi Allah. Semoga kita semua diberi kecukupan untuk bisa berbagi kepada sesama makhluk Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.